Selamat pagi pemirsa Kompas TV, Sapa Jabar kembali menyapa Anda. Pagi ini kita akan kembali hadir menemani Anda dengan semangat baru, yakni semangat untuk terus berkarya dan berbuat baik di Hari Pahlawan 10 November ini. Karena pahlawan masa kini tak selalu harus angkat senjata, saudara. Ya, tentu zaman boleh berubah, tapi semangat kepahlawanan tak pernah pudar. Kini pahlawan bisa siapa saja. Mereka yang tetap jujur di tengah godaan, bertanggung jawab meski di bawah tekanan. Bekerja dengan hati dan berjuang dari rumah, kantor, bahkan tentunya dari rumah kita masing-masing. Di edisi spesial Hari Pahlawan ini, saudara, kita akan mengulas makna kepahlawanan masa kini. Bukan lagi tentang perang dan senjata, tapi tentang perjuangan sehari-hari melawan ketidakjujuran dan ketidakpedulian demi kebaikan yang lebih besar untuk negeri ini. Tentunya bersama dengan sosok inspiratif hari ini, saudara, sudah ada di sebelah saya ada Ibu Selvana Gunawan, seorang wira swasta dan juga pelaku UMKM yang membuktikan semangat juang tak kenal lelah. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Hari Pahlawan, Ibu. Waduh, ya sama-sama, ini selamat Hari Pahlawan juga untuk Kompas yang selalu terindependen dan terpercaya. Ini momen yang langka juga, maksudnya karena kita membahas bagaimana makna Hari Pahlawan di saat ini gitu loh, Bu. Saat sudah tidak ada perang begitu ya. Betul. Tapi ternyata pahlawan atau semangat juang itu ada pada diri kita masing-masing tadi ya. Ibu sendiri melihat di tahun ini, kemudian kalau kita berbicara Hari Pahlawan ini kan biasanya langsung terbayang perjuangan yang pertempuran seperti itu ya, Bu ya. Tapi sekarang banyak yang bilang menjadi pahlawan tak harus angkat senjata. Menurut Ibu sendiri makna pahlawan masa kini itu seperti apa sih, Bu? Oh ya, ini menurut saya ya, maaf kalau ada tidak cocok, tidak. Jadi menurut saya pahlawan itu adalah orang yang melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kalaupun dalam tekanan, tidak dihargai, dalam caci makian juga, tetap konsisten melakukan hal-hal yang positif dan itu tetap berdasarkan untuk kepentingan orang lain, bukan hanya diri sendiri. Orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, yes, tapi memikirkan sesama begitu ya. Karena memang kalau kita bisa lihat di zaman sekarang sepertinya nilai-nilai seperti itu sudah mulai langka ditemukan begitu ya, Bu ya. Betul. Sekarang itu sangat jarang ya, apalagi dengan tekanan yang luar biasa, sosmed yang bullyingnya juga lebih ganas lah dibandingkan dulu. Ya. Ibu ini juga selaku wirausaha pelaku UMKM juga ya, Bu ya. Betul. Ini nilai-nilai seperti kemudian kejujuran, tanggung jawab, ketulusan, ini apakah masih dianggap jadi nilai yang perlu dimiliki untuk kita begitu ya dalam bekerja? Dan tentunya apakah itu juga bisa diartikan sebagai pahlawan masa kini, Bu? Ya, pasti, karena kejujuran itu saat ini kan sangat langka ya. Apalagi di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin mencekik leher ini. Jadi untuk konsistensi kita dalam berusaha, kemudian untuk melakukan baik itu tuh di dalam lingkungan kerja gitu kan, di dalam keluarga, kemudian juga kalau kita di bidang jasa itu juga perlu komitmen untuk kita tuh jujur dan tanggung jawab, memberi contoh kepada orang seputar kita dan next generasi kita. Gitu. Untuk wariskan juga nilai-nilai seperti ini ya, Bu ya. Karena kan kedepannya itu persaingan makin ketat dan menyongsong status kita Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Indonesia emas bukan Indonesia cemas betul. Ya, Bu ya, di 2045 nanti mendatang ya, Bu. Kita bisa bilang karena saat ini suasana ini bukan suasana untuk berperang, tidak melawan musuh. Kita bisa bilang saat ini Hari Pahlawan itu artinya kita jika ingin menjadi pahlawan harus melawan diri sendiri malah musuhnya ya, Bu ya. Diri sendiri. Musuhnya adalah diri sendiri, Ya, dimana betul. kayak seperti sifat-sifat seperti melawan rasa malas, melawan keegoisan, hal-hal tersebut ini justru yang makin penting untuk kemudian kita miliki di saat ini. Ibu sebagai pelaku UMKM juga perjuangan seperti apa sih, Bu? Maksudnya dalam hal bisnis ini tentunya perjuangan bisnis ini juga dijalani ya, Bu ya. Seperti apa, Bu? Ya.
pada saat kita merintis itu kan juga banyak kendala, betul nggak? Dari pertama kita merintis dari nol, bukan warisan ya. Kalau warisan itu juga lebih susah untuk mengembangkan atau mempertahankan. Nah dari nol ini kan juga ada faktor nggak ada modal, tidak ada karyawan, jadi kita nggak punya resource yang cukup. Itu tuh melawan semua hal yang membuat kita itu tidak bisa bergerak, minder, nggak ada duit, kemudian mau mengerjakan apa-apa tidak ada alatnya, kurang. Itu tuh memerlukan komitmen untuk terus melangkah maju. Bahkan istilahnya itu di saat kita punya kesempatan tidak jujur dan kepepet, itu pun wah ini kalau saya begini, saya memberi contoh tidak baik terhadap kiri kanan saya. Juga orang lain nggak akan percaya. Mungkin saat itu dinikmati bagus ya, langsung kelihatan angka. Tapi komitmen untuk selalu jujur dan kemudian memberikan yang terbaik itu sangat susah. Itu sangat susah dan itu perlu perjuangan, dan kita perlu melihat contoh-contoh yang sebelumnya itu tuh kadang menginspirasi kita juga. Jadi melakukan, oh saya ingin seperti mereka loh, yang jujur dan baik itu. Tapi begini Bu, mungkin banyak juga yang tidak betul-betul menyadari wirausahawan, pebisnis, kalau mereka ini adalah pahlawan, di mana lapangan pekerjaan tercipta, harapan-harapan bagi masyarakat untuk bekerja ini tercipta begitu ya. Tapi kalau Ibu sendiri nih boleh diceritakan sedikit dong, ini bisnis dari tahun berapa dan kemudian bisnisnya di bidang apa? Saat ini bagaimana karyawan-karyawan yang kemudian direkrut begitu dalam bisnis? Memulai bisnis itu saya tahun 2002. Dari tahun 2002 ya? Nah itu nggak lama saya hamil. Karena wanita ya Bu ya? Nah pada saat itu kondisi ya sangat susah ya, apalagi saya memilih di bidang distribusi di Horeca, hotel, kafe, restoran. Tahun 2002 itu dengan belum dibukanya Jagorawi dan juga Cipularang, itu bisa dibayangkan di Bandung sendiri itu sangat sepi ya, Horecanya itu hanya itu aja gitu. Masih belum menjamur ya. Ini wisata dan lain sebagainya itu ya. Dengan adanya Cipularang itu merubah banyak. Nah pada saat merintis itu ya saya sendiri dengan kondisi seorang wanita kan harus tetap, pas saya mengandung ya, hamil, jadi saya door to door nawarin barang, produk ya. Terus kemudian juga dimakan orang ya kan, karena mereka melihat oh ini wanita lagi hamil malah dimakan nggak dibayar gitu kan. Ampun, kisah-kisah seperti itu ada dalam perjalanan Betul. Bu, ya? Nah udah gitu juga ada dimakan sales, kemudian itu dimakan warehouse manager. Jadi semua itu menimpa, dan pada saat saya terpuruk di bawah itu saya cuman bilang gini, aduh rasanya saya udah nggak sanggup ya. Tapi saya ngomong kalau saya menyerah sekarang itu artinya saya gagal. Saya pingin menjadi seperti ayah saya yang tidak punya apa-apa dari nol, dengan berjuang akhirnya bisa lumayan, tidak kaya raya, tapi kehidupan kami cukup stabil, baik ya. Gitu ya. Nah saya ngomong saya ingin membanggakan orang tua juga ya. Terus saya juga ingin menjadi contoh buat teman-teman anak saya kelak. Jadi saya terus berjuang sehingga akhirnya ya sekarang alhamdulillah puji Tuhan cita-cita mendapatkan ada 4 perusahaan. 5 terakhir MBG ini. Itu akhirnya tercapai dari perjuangan tadi ya Bu ya. 20 tahun lebih ya. Dan juga tentunya dengan contoh-contoh kepahlawanan, heroik dan juga perjuangan itu. Tim staf pekerja itu tuh memiliki semangat yang sama. Nah, itulah satu kebaikan itu kalau setitik aja di tempat ya itu bisa menularkan dan bisa menjadi sesuatu yang bergulung seperti snowball ya. Menarik sekali ini ya, bagaimana kemudian karakter-karakter yang seperti inilah yang kemudian bisa
diturunkan, diwariskan begitu ya dari tadi ayah, bagaimana menginspirasi ibu juga. Ini menarik, di momen Hari Pahlawan ini kita akan bahas lagi kisah-kisah inspiratif perjalanan ibu mungkin ya, untuk semoga bisa menginspirasi juga teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah. Kita akan kembali saudara, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait makna kepahlawanan masa kini. Tentunya bertepatan di momen Hari Pahlawan hari ini bersama dengan Ibu Selvana, wirausahawan dan juga pebisnis begitu yang sudah dari tahun 2002, lebih dari 20 tahun begitu ya Bu, berjibaku sebagai wanita di kemudian dunia bisnis wirausaha UMKM Indonesia. Tadi menarik sekali bagaimana perjalanan yang diarungi begitu ya. Ini bukanlah hal mudah, tapi tadi mungkin sempat di-mention sedikit bagaimana sosok ayah ini menjadi inspirasi. Tapi dengan perjalanan yang tidak mudah tadi Bu, untuk bertahan dan kemudian mungkin bisa sukses seperti sekarang begitu ya. Siapa lagi sih yang kemudian menjadi inspirasi? Ya tentunya juga banyak guru-guru yang ada di sekolah kami dari SD yang sederhana. Mereka berjuang untuk murid-muridnya, mengajari dengan istilahnya itu tanpa lelah. Itu juga karakter-karakter yang saya temukan di seputar saya itu berbagai macam, dan saya yakin juga banyak orang yang jauh lebih sukses juga dengan cerita yang lebih luar biasa ya. Cuman ini saya hanya sekecil ini ikut menyampaikan, mungkin karena mempunyai kesempatan juga gitu. Jadi orang tua pasti itu menginspirasi, kemudian guru yang di seputar kami, kemudian juga tetangga-tetangga kami yang itu tuh ada Pak Haji, ada Bu Haji juga, terus kemudian berbagai suku dan ras itu juga ikut menginspirasi. Mereka juga para pejuang dari nol gitu kan, dari istilahnya itu punya mesin jahit cuman 1 sampai dia jual beli mesin jahit, itu Pak Haji. Itu tetangga saya dan sangat baik. Kita juga pada saat nggak punya TV zaman dulu, saya lihat TV itu di rumahnya Pak Haji, di depan di pintunya dulu kan nako gitu ya. Jadi kita tuh ayo tetangga-tetangga yang itu dilihat di depan, dan mereka kalau ada makanan dikasih gitu. Ayo ini meskipun dia tahu saya Tionghoa ya, kasih gitu makanan gitu. Jadi barengan sama anak-anak mereka. Kan keluarga Pak Haji itu cukup kaya gitu loh. Saya waktu itu orang tua saya masih berjuang gitu. Jadi kita belum punya TV, belum punya kulkas, itu barang mewah pada saat itu ya. Dan dari situ juga melihat bahwa kalau orang punya kelebihan berlebih juga dia berbagi tanpa memandang suku, agama dan ras gitu. Jadi itu karakter-karakter itu menjadi inspirasi buat ke depan itu. Generasi penerus itu bisa menjadi apa. Makanya saya berharap para pejabat, kemudian juga pebisnis sukses itu memberikan suri teladan kepada generasi berikutnya dan orang sebelah-sebelahnya. Itu pasti, saya yakin Indonesia itu akan berbeda. Karena terasa betul ya Bu ya, bagaimana kehangatan bisa menginspirasi, merubah, memotivasi gitu ya. Baik. Kita mau nggak jujur aja juga ngeliat yang di sana kok apa adanya, jujur, sederhana, bahkan dia yang lebih mampu pun masih naik sepeda motor butut gitu ya. Nah kesederhanaan ini adalah yang harus dicontoh buat pahlawan sekarang tuh juga yang berani sederhana tanpa memamerkan kepunyaan dia itu termasuk pahlawan untuk bagi saya. Karena saya melihat dengan sosial media yang begitu luar biasa, itu tuh menyebabkan generasi penerus tuh sesuatu yang mewah-mewah, dan itu kan kalau kita dalam kondisi kepepet, akan kejujuran banyak, dan tanggung jawab itu diuji itu. Ini menarik sekali ya bagaimana pahlawan saat ini berfokus pada sikap dalam menghadapi banyak
hal yang kemudian dihadapi begitu ya Betul. Bu. Tapi sebagai pebisnis Bu, ini sudah dari tahun 2002, bagaimana kemudian tentunya dunia bisnis ini bukanlah dunia yang mudah juga, Ya. menjaga integritas dalam berbisnis, bekerja, seperti apa Bu? Ya, kita bermodal kejujuran dan tanggung jawab, service level yang bagus, kemudian mempunyai resource SDM yang bisa mendukung tentunya, karena SDM ini juga karena apa? Dia melihat sosok leadernya bagaimana. Kalau leadernya tukang tipu, tidak jujur, pasti dia akan lebih bagaimana gurunya. Jadi misalkan kita menjual barang, produk, saya ada di kuliner juga, bisa aja mengurangi mutu barang tersebut dengan menjual yang tetap sama. Itu juga kita nggak lakukan, meskipun harganya lagi naik, kita tetap memberikan yang kualitas baik. Minyak goreng pun kita perhatikan. Kalau minyak gorengnya udah berapa kali pakai, kita udah langsung ganti. Karo pun itu merugikan kami untuk menjadi HPP-nya jadi naik kan. Itu tuh jadi modalnya lebih mahal, tapi kita melakukan nggak apa-apa, karena anggap aja itu kalau kita makan di restoran lain juga kepinginnya tuh yang terbaik dengan ya, kualitas betul. baik. Jadi ya udahlah, meskipun nggak harus semuanya tuh nggak harus dihitung, harus untung terus, tapi kita juga memberikan sesuatu pelayanan, asal tidak rugi banget gitu. Baik, itu tadi salah satu momennya Bu. Kita juga ingin tahu, adakah momen-momen kecil lainnya mungkin di mana Ibu harus memilih antara kemudian kejujuran dengan tadi ya, kalau bisnis keuntungan perusahaan begitu ya. Tapi kita bahas usai jeda ya Bu ya. Boleh. Saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait makna kepahlawanan masa kini. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini, ada Bu Salvana yang tadi sudah cerita banyak hal menarik dan juga semoga menginspirasi para pemirsa di rumah ya Bu ya. Bagaimana kemudian kita berbicara soal integritas dan lain sebagainya. Tapi tadi Bu, saya juga ingin menanyakan, apakah pernah kemudian ada momen di mana Ibu harus memilih jalan yang benar meskipun sulit dan justru membuat Ibu merasa seperti pahlawan kecil akhirnya di dunia begitu? Seperti apa Bu? Ya, pada saat COVID itu kan harus menutup perusahaannya itu. Tapi saya bertahan tidak dan berdarah-darah dengan tetap kerugian yang sekian tahun, karena COVID itu dampaknya cukup panjang. Itu kita tetap bertahan tapi dengan kita ngobrol secara terus terang dengan karyawan yang tentunya mereka juga punya kebutuhan. Jadi ini tuh hal yang berat dengan uang segitu. Saya ngomong gajinya itu ini ya nggak diterima full ya, karena kita juga nggak ada pemasukan dan mereka terima. Itu di restoran, di distributor kami, karena distributor kami itu kan di Horeca, hotel, cafe, restoran, notabene semua tutup, nggak bisa terima. Zaman jadi COVID itu ya? Betul. Jadi saya berunding dengan staff-staff, saya ngomong ini gimana? Ya udah sebagian ini ya gajinya tidak terima sekian. Oke, ya udah. Terus mereka dikasih sembako yang ada di stok itu. Jadi stok itu dibungkusin, ini sebagian ganti uangnya ini. Toh mereka juga tetap harus makan kan. Betul. Jadi kita pakai ini. Dan itu rasanya udah saya ngomong, wah ini apakah akhir dari perjuangan saya gitu loh. Itu ternyata tidak, dan ada setitik harapan pada saat itu, bansos ya. Saya kejar dengan resiko nyawa loh pada saat itu. Kenapa? Karena semua orang tuh tidak berani keluar rumah, semua pakai masker dan tidak berani COVID ya, Bu, dan beberapa teman saya juga ada yang tiap kali di sosmed itu WA ikut berduka cita, dan keluarga saya udah ngomong, udah nggak usah itu, kamu ingat kamu punya anak, kamu tuh
tulang punggung perusahaan keluarga. Kalau sampai ada dari kamu, itu semua habis gitu loh. Itu perusahaan ada di kamu, iya terjadi pada saya gitu. Jadi jangan ngejar uang, dia ngomong gitu, kesehatan gitu. Saya bilang gimana? Karena saya juga harus butuh ini untuk menghidupin semua. Kalau ini saya nggak jalanin mengejar bansos pada saat itu, mungkin juga buat perusahaan kita sangat sulit. Karena bansos itu kan ada ya satu paket sekian ratus ribu. Bayangin kalau sekian ratus ribu paket, saya udah kebayang, oh perusahaan saya akan jalan lagi. Jadi proyek bansos begitu. Betul. Bolak-balik Jakarta Bandung itu udah tidak mengenal lelah, dan mungkin saya malah jadi bukan ketularan COVID, saya yang menularin COVID ke orang. Istilahnya di saat itu ya, Bu, betul. ya? Jadi apa, pembawa karir. Akhirnya nggak dapet. Udah mungkin 12 kali saya sampai nungguin sampai pulang jam 1 malam gitu kan, pergi lagi, tapi saya nggak dapet karena pada saat itu juga ditantang, apa namanya, kualitas barangnya saya minta harga segini, kualitasnya begini-begini, bisa nggak? Dan itu udah ketemu berbagai komunitas dan juga berbagai apa namanya, masyarakat yang notabene punya proyek dengan bansos itu. Akhirnya saya memutuskan saya tidak bisa karena itu melawan hati nurani saya. Harus mengganti beras yang tadinya tuh per kilonya itu dengan harga ngomonglah 12.000 dijadiin cuma 7.000 atau gimana. Saya bilang enggak, udah mendingan saya ya udahlah, kalau ini bukan rezeki saya, saya tidak ikut di dalam itu. Akhirnya wah itu pada saat itu perjuangannya minta bank garansi sekian, udah saya ngurus ke bank semua, udah sampai minjem orang duit untuk melihat saldonya harus cukup sekian miliar untuk dapat proyek ini, saya lakukan semua. Tapi ternyata perjuangan yang udah sampai titik untuk deal akhirnya lepas. Karena itu juga. tadi ya, bagaimana dan itu hati nurani dan ngelihat uang di depan, akhirnya saya cuman bye-bye. Kita gitu. Itu tentunya adalah perjuangan yang bukan main-main ya, Bu ya, bagaimana kemudian sebagai kepala dari perusahaan, mengepalai banyak karyawan. Tapi selain kemudian sebagai wirausahawan, begitu ya, Ibu ini juga merupakan ibu rumah tangga. Bagaimana kemudian memaknai peran seorang ibu sebagai pahlawan dalam keluarga? Ya, saya tidak sehebat-hebat ibu rumah tangga. Saya lihat ibu rumah tangga yang lain itu sangat hebat, luar biasa. Saya ini tuh ibu rumah tangga yang koboi ya. Jadi ya gitu. Jadi pagi-pagi ya tetap kalau waktu anak masih kecil juga saya bangun, masak seadanya, bawain apa makanan di Tupperware gitu, ya terus nganter, ya udah nganter saya tinggal aja. Kadang tuh cuma di parkiran, ayo udah turun ya nak, saya jebret gitu. Pernah anak saya ketinggalan sampean, saya ajak turun karena saya mesti buru-buru meeting jamnya, belum lagi macetnya di Bandung. Jadi itu tuh kalau nyetir kayak koboi, sampai mobil itu rusak itu berkali-kali di shock breakernya. Ada polisi tidur, saya terjang jedak gitu kan. Kadang mohon maaf ya Pak Polisi, kadang kalaupun belok kiri sesuai lampu saya tetap jalur saya terabas-terabas gitu. Jadi koboi jemput anak tetap, meskipun sering telat juga jemput anak. Jadi saya nganter jemput sendiri, masak sering sendiri. Jadi apalagi pada saat anak playgroup, kemudian elementary, kemudian SD, SMP sampai SMA, itu saya masih bertugas antar jemput. Dan waktu SD saya juga ikut ngajarin anak sendiri gitu. Jadi bikinin soal pelajaran, menanyakan di tengah saya nyetir sama anak saya, ngasih makan pun di mobil. Gitu. Artinya bagaimana kemudian membagi waktu begitu ya Bu ya, tetap menjadi ibu rumah tangga. Tapi tadi Bu, bagaimana kemudian menanamkan nilai-nilai di era seperti saat ini, di era digital yang segalanya serba cepat, tadi egosentris begitu ya, untuk kemudian bisa menanamkan dan juga mewariskan nilai-nilai tadi yang Ibu lakukan seperti apa sih Bu pada anak? Jadi contoh sepertinya Ibu ya, kalau kita bisa bilang. Enggak juga ya, kadang tuh gimana ya, kita mesti ya, anak dengan perkembangan yang kita koboi, anaknya juga pasti koboi juga ya, kan pasti nurun juga. Jadi anak saya juga itu
ya kalau jujur ya jujur, tanggung jawab, Oke. belajar tanggung jawab. Tapi ya anak saya tahu dia sangat bangga terhadap mamanya. Jadi kalau di depan dia berantem sama saya, kalau di belakang ada yang menghina mamanya, ada yang ngomongin mamanya, dia nggak terima. Dan itu saya sempat tahu juga. Jadi, Karena melihat bagaimana perjuangan ya, dari ibunya begitu ya. Meskipun di depan tuh bantah terus. Apalagi kalau udah dilarang pakai gadget ya, itu udah pasti berantem. Ya. Tapi mungkin terakhir Bu, satu kata untuk menggambarkan pahlawan masa kini untuk menutup momen Hari Pahlawan di Sapa Jabar hari ini. Menjadi orang yang berbeda, meskipun dicaci dan dimaki, tetaplah berdiri kalau itu sesuai hati nurani. Oke, mengedepankan hati nurani dan juga kebaikan itu tentunya jadi kualitas manusia begitu ya, yang penting untuk dimiliki saat ini. Terima kasih banyak Bu Selvana untuk waktunya bersama kami di Kompas TV pagi hari ini. Semoga cerita tadi ya, perjuangan bagaimana menjadi seorang ibu tetap harus jadi ibu koboi begitu ya. Dan juga sebagai pebisnis begitu ya. Ini dengan tetap mengedepankan hati nurani dan juga nilai-nilai integritas bisa menginspirasi para pemirsa Kompas TV, utamanya Sapa Jabar yang hari ini tengah menonton begitu ya. Selamat Hari Pahlawan Ibu dan juga kepada Anda saudara, selamat Hari Pahlawan. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata, saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.